Teman-teman, saya mau sharing sedikit terkait dengan kebiasaan hidup kita, terutama bagaimana orang-orang hidup, entah anak, istri, suami, atau keluarga, selalu memperlakukan khusus terhadap jenazah. Nah, setiap budaya, setiap daerah memiliki kepercayaan atau keyakinan tersendiri terkait dengan perlakuan khusus kepada jenazah. Macam-macam perlakuan khusus yang diberikan itu. Misalnya meletakkan bunga di dalam peti jenazah, ada yang meletakkan uang, ada yang meletakkan kain, ada yang meletakkan kado, entah apa di dalam isinya seperti apa. Dan untuk ini dalam perspektif saya secara pribadi nggak masalah. Mengapa? Karena setiap orang dengan budayanya memiliki keyakinan atau kepercayaan atau perlakuan sebagai bentuk penghormatan, bentuk ketulusan, bentuk ketaatan, bentuk cinta yang dia ekspresikan kepada salah satu anggota keluarganya yang telah meninggal. Nah, sehingga macam-macam bisa diperlakukan. Nah, dan itu merupakan salah satu bentuk penghormatan terakhir yang dilakukan. Entah itu sesuai dengan permintaan orang tersebut, ataukah keikhlasan atau ketulusan yang muncul dari pribadi seseorang karena ekspresi emosional yang dibangun sehingga dilakukan praktek-praktek seperti itu. Namun satu hal juga yang perlu diperhatikan, satu hal juga yang perlu dijaga, jikalau memang kita sungguh-sungguh mencintai, jikalau kita sungguh-sungguh menghormati jenazah, sebaiknya jangan meletakkan atau menyimpan sesuatu ke dalam peti jenazah. Misalnya seperti apa? Ada barang-barang tertentu atau benda-benda tertentu yang membuat proses pembusukan jenazah ya secara alami itu terganggu. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang harus dihindari. Misalnya ada logo yang ekstrim, ya macam-macam zat-zat tertentu yang disimpan di dalam dan sebagainya. Apalagi itu bisa mengakibatkan hal yang fatal ya. Misalnya nanti dalam prosesnya pembusukan dan lain sebagainya bisa terjadi ledakan atau semacamnya, dan itu perlu dihindari. Nah, dan kalau saya lihat dalam konteks gereja, yaitu gereja Katolik ya, karena saya melihat gereja Katolik memberikan penghormatan terakhir itu kepada jenazah atau orang yang meninggal itu adalah hal-hal yang wajar yang harus dilakukan. Karena itu sebagai bentuk penghormatan terakhir kita kepada orang yang sudah meninggal. Termasuk untuk dimakamkan dengan benda-benda yang
yang bermakna. Saya ambil satu contoh, ya misalnya kan jenazah itu mesti diperlakukan dengan bijaksana, dengan baik, dengan hormat, yaitu dengan mengenakan pakaian yang bagus, yang rapi, yang bersih. Makanya dikenakanlah baju, kemudian celana, sepatu, kaos tangan, kemudian macam-macam sejenisnya, atau menutup kembali dengan kain putih misalnya atau sejenisnya. Itu salah satu perlakuan yang bagus, yang benar, sebagai bentuk penghormatan kita kepada orang yang telah meninggal. Nah, mengapa? Karena perlakuan itu sebagai bentuk makna simbol yang seringkali memiliki makna tersendiri, sehingga jenazah atau orang yang meninggal itu diperlakukan secara khusus. Dan itu menunjukkan cerminan iman dan nilai-nilai hidup yang bisa diberikan. Kemudian hal yang lain juga yang perlu diperhatikan oleh kita, yaitu apa? Kesederhanaan. Nah, meskipun demikian, gereja selalu menekankan pentingnya itu kesederhanaan dalam pemakaman. Nah, jadi benda-benda yang dimasukin ke dalam itu ya hendaknya jangan sampai terlalu mewah atau berlebihan. Ya, supaya apa? Itu tadi sudah aku sampaikan di awal, supaya tidak terjadi halangan atau menghalangi proses pembusukan itu secara alami. Nah, karena apa? Dalam keyakinan kita sebagai umat Katolik, bahwa tubuh manusia itu akan kembali menjadi debu. Nah, oleh karena itu benda-benda yang dimasukkan ke dalam peti ya tidak boleh menghalangi proses tersebut. Nah, sehingga dalam situasi seperti itu, gereja Katolik selalu memperlakukan dengan hormat kepada jenazah atau kepada mereka yang sudah meninggal. Misalnya apa? Dengan mempersembahkan ekaristi, doa, nyanyian, dan sebagainya. Dan ini juga terjadi di dalam budaya-budaya setempat. Jadi di sana dilakukan ritual-ritual khusus oleh keluarga atau sahabat kenalan, yaitu misalnya dengan menari keliling jenazah, peti jenazah, kemudian bernyanyi, kemudian ada yang memikul jenazah sambil menari, jadi muter-muter dan lain sebagainya, macam-macam. Jadi setiap daerah punya perlakuan khusus terhadap jenazah, karena mereka meyakini bahwa yang meninggal itu sudah terbebaskan dari segala penderitaan hidup dan lain sebagainya di bumi, dan dia sudah bahagia. Nah, dan diyakini bahwa dia akan menghadap Sang Khalik, dia akan menghadap Tuhan itu sudah dengan dalam sukacita. Dan ekspresi keluarga, orang tua, anak, istri, cucu, dan lain sebagainya, sahabat kenalan itu ya ekspresinya adalah ekspresi sukacita dengan menunjukkan
ekspresi-ekspresi seperti tadi, menari, menyanyi, dan lain sebagainya. Dalam gereja Katolik, salah satunya itu mempersembahkan Ekaristi. Nah, kemudian ada salah satu kebiasaan atau menjadi tradisi, yaitu memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah. Nah, jadi penghormatan terakhir itu macam-macam ya, tapi tergantung juga dengan kondisi jenazahnya itu seperti apa. Nah, dan di situ diberikan kesempatan untuk mengungkapkan ekspresi penghormatan terakhir itu kepada jenazah. Ada orang yang dengan merangkul jenazah, kemudian ada yang mencium, ada yang mencium peti, ada yang memberikan hormat, dan macam-macam di situ. Kita pun juga nggak tahu karena apa, setiap orang akan menunjukkan ekspresinya masing-masing terkait dengan itu. Jadi, inilah yang juga ditunjukkan dalam gereja Katolik, itu sebagai bentuk penghormatannya itu ya ditunjukkan dengan sikapnya, sikap orang, keluarga dan lain sebagainya, sahabat kenalan itu terhadap pemakaman, sehingga proses pemakaman yang dilakukan dalam gereja Katolik itu ya berbeda dengan agama-agama lain. Nah, di dalam gereja Katolik itu mulai dari jenazahnya itu didoakan, kemudian diperciki dengan air suci, kemudian ditaburi bunga, kemudian kuburnya itu diberkati dan lain sebagainya. Karena memang itu adalah bentuk ungkapan iman melalui sakramentali. Ya. Jadi ekspresi atau tindakan atau perlakuan kepada jenazah itu ya dalam bentuk apapun, yang penting tadi yang layak dan tetap memperhatikan etika dan lain sebagainya terkait dengan ajaran gereja, moral Kristiani, kemudian aspek budaya. Karena nggak bisa kita pungkiri bahwa sebelum agama ini ada, manusia atau orang itu sudah memiliki kepercayaan atau keyakinan tersendiri. Nah, meskipun dalam gereja Katolik, misalnya dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2300, tubuh orang yang meninggal itu harus diperlakukan dengan hormat dan cinta kasih, dan ini menjadi dasar dalam gereja Katolik mengapa harus dimandikan, kemudian diberikan make up secukupnya, kemudian dikenakan pakaian yang bagus, yang baik, ada sepatu, celana, baju, kaos tangan dan sebagainya. Kemudian peti jenazah itu dilapisi dengan kain putih dan macam-macam itu dibuat. Tapi satu halnya yang ditekankan bahwa jangan sampai barang atau harganya itu terlalu mahal, dan yang kedua itu mengganggu proses pembusukan jenazah itu secara alami. Nah, dan itu sebagai bentuk hormat dan cinta kasih. Nah, dan dalam iman, harap dan kebangkitan. Nah, pemakaman jenazah di orang Kristen, orang Katolik itu merupakan amalan saleh dan amalan kerahiman. Nah, amalan itu juga menghormati anak-anak Allah yang merupakan Bait Roh Kudus. Nah, kemudian yang kedua, dalam gereja Katolik melalui Et Resurgendum Cum Christo dari kongregasi untuk kongregasi ajaran iman yang diterbitkan itu tahun 2016 nomor 4.
Nah, dimungkinkan untuk menempatkan di dalam peti mati mendiang benda-benda kecil devosional atau kenangan-kenangan yang dimiliki oleh orang yang meninggal. Nah, tapi praktek ini tidak dapat disalahgunakan dan harus dijaga agar jangan mengeruhkan pemahaman yang benar tentang kematian. Nah, sehingga kita nggak begitu ekstrim untuk langsung bilang ini nggak bisa, ini bisa, ini enggak. Tapi dalam katekisme Gereja Katolik dia menekankan itu sebagai bentuk hormat dan cinta kasih dalam iman dan harapan akan kebangkitan. Nah, sehingga perlakuan ini tadi, misalnya pakaian, sepatu, atau bahkan bunga, ya ini sah-sah aja. Nah, bentuk sebagai apa, simbolis ekspresi yang diberikan oleh kita kepada orang yang sudah meninggal. Kemudian yang ketiga itu melalui Ordo Exquirum. Nah, jadi tata perayaan pemakaman Kristen itu di nomor 38 mengatakan gini, jenazah hendaknya dikenakan pakaian yang biasa atau dibungkus dengan kain menurut kebiasaan setempat. Nah, kain menurut kebiasaan setempat itu ya misalnya pakaian daerah itu boleh. Nah, kenapa enggak? Makanya kan di Gereja Katolik nggak ada yang namanya mesti harus pakaian seperti ini, nggak ada. Jadi setiap orang, setiap budaya itu boleh mengekspresikan itu. Dia mengenakan pakaian daerahnya atau mengenakan pakaian formal misalnya seperti jas, kebaya, dan lain sebagainya. Boleh, ini sah-sah aja. Misalnya seperti para biarawan-biarawati, mereka mengenakan pakaian kebesarannya untuk mereka, misalnya para frater, imam, kemudian suster, itu sah-sah aja. Tapi yang tidak boleh tadi, jangan sampai kita meletakkan barang-barang atau benda-benda yang bisa merusak atau menghalangi proses pembusukan jenazah tersebut. Dan yang kedua, terlalu mewah. Nah, kemudian dalam konstitusi dogmatis tentang gereja Lumen Gentium nomor 11, semua orang Kristen dalam kondisi hidup, tugas serta keadaan mereka masing-masing dari hari ke hari akan mencapai kesucian yang lebih penuh. Jika dengan iman menerima segala sesuatu dari tangan Bapa Surgawi dan bekerja sama dengan kehendak ilahi, dengan menyatakan cinta kasih kepada Allah dan sesama dalam pelaksanaan tugas harian mereka. Nah, jadi dalam dokumen Lumen Gentium nomor 11 itu ya semua orang Kristen Katolik dalam konteks ini dalam kondisi hidup, tugas serta keadaan mereka masing-masing dari hari ke hari akan mencapai kesucian yang lebih penuh jika dengan iman menerima segala sesuatu. Nah, jika dengan iman menerima segala sesuatu, dan ini ya perlu diperhatikan dengan baik dan menurut saya bagus. Nah, kemudian yang berikut Sacramentum Caritatis, itu dari Paus Benedictus ke-16 yang dikeluarkan tahun 2007 nomor 11, bahwa kematian orang Kristen memperoleh makna baru dalam terang misteri Paskah. Nah, gereja mempersembahkan kurban Ekaristi bagi orang yang meninggal dan mendoakan mereka agar mereka melalui kematian dapat masuk ke persekutuan dengan Kristus yang bangkit. Itu juga salah satu perlakuan. Nah, yang disahkan atau disetujui, direstui oleh Gereja Katolik. Sehingga teman-teman sekalian, terkait dengan memasukkan benda-benda tertentu ke dalam peti jenazah, ini ada hubungan dengan ajaran tentang martabat tubuh manusia, kemudian makna simbolis, harapan akan kebangkitan, dan penghayatan iman Kristus dalam menghadapi kematian. Nah, jadi teman-teman sekalian,
dalam gereja Katolik itu sungguh-sungguh memahami, sungguh-sungguh menghargai ekspresi budaya setempat untuk memberikan penghormatan terakhir, entah itu melalui permintaan ataukah bentuk ungkapan yang atas dasar inisiatif pribadi, inisiatif personal dari keluarga, sahabat atau kenalan. Termasuk juga meyakini, misalnya selama dia hidup dia mengatakan begini, jikalau suatu saat saya meninggal, saya mau dikuburkan di sini. Nah, ini permintaan kan, bahkan ketika orang mencermati itu baik-baik, bukan karena itu ajaran iman Katolik yang diberikan, tetapi ada keyakinan lain, ada kepercayaan lain, ada nilai lain yang dibangun atas kebudayaan atau kebiasaan setempat, sehingga gereja nggak melarang. Nah, kalau misalnya waktu dia hidup dia mengatakan bahwa saya mau kuburnya di sini, yang akan dilakukan begitu. Nah, tetapi jikalau itu nggak memungkinkan, maka nggak akan dilakukan, juga nggak bisa dipaksakan, kan begitu. Jadi lebih realistis, lebih fleksibel, lebih mudah daripada langsung melarang, nggak boleh masuk A, nggak boleh masuk B, nggak boleh masuk C, nggak boleh masuk D. Nah itu, nah sehingga juga seperti sekarang ini juga, misalnya tradisi untuk mengunjungi makam dan lain sebagainya, ya di sana ya didoakan, kemudian dipasang lilin, kemudian dibersihkan kuburnya, diatur lebih rapi dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk ekspresi yang bisa diberikan. Tapi jangan pula di situ dikorek-korek lagi dan lain sebagainya, kemudian macam-macam itu enggak. Meskipun dalam tradisi tertentu, tapi ini soal budaya ya, soal budaya orang pemindahan tulang belulang dan lain sebagainya. Ada juga yang kutemukan yang diambil itu cuma tengkoraknya doang. Jadi tulang belulang yang lain itu masih dikubur itu, tapi hanya tengkoraknya aja yang diambil dan dibawa disimpan di suatu tempat. Jadi diambil tengkoraknya, kemudian ini tradisi adat ya, budaya setempat, kemudian diminyaki, dibersihkan dan lain sebagainya, kemudian baru diletakkan satu tempat bersamaan dengan tengkorak-tengkorak yang lain. Nah, dalam konteks itu saya melihat nggak ada larangan khusus, selama ekspresi penghormatan terhadap orang yang sudah meninggal itu tidak menyalahi ajaran iman Katolik dan juga tradisi budaya yang dapat mengakibatkan tidak baik pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, itu yang kupahami, yang kulihat. Semoga dengan sharing ini dapat membantu teman-teman sekalian dan sebagainya. Nah, jikalau ada hal-hal yang kurang kurang paham dan lain sebagainya, kan kita bisa diskusi, kemudian diberikan pemahaman yang benar dan lain sebagainya. Tidak mesti harus menggunakan tangan besi, kekerasan, atau sampai etika bahasanya jadi nggak bagus. Nah, baik teman-teman sekalian, semoga ini bisa membantu kita semua dan kita juga bisa berbagi ke orang lain. Satu hal yang harus kita sadari bahwa penghormatan terhadap jenazah itu wajar, sah-sah aja. Yang penting jangan berlebihan dan jangan sampai merugikan orang di sekitar kita, lingkungan dan lain sebagainya, termasuk berkaitan dengan ekologi.